Pemirsa, 5 hari pasca gempa tektonik bermagnitudo 7,7, ada lebih dari 1.200 warga mengungsi di lapangan Gelora Samador, Kabupaten Sika, Maumere. Jadi mayoritas para pengungsi merupakan warga pesisir. Begitu juga dengan warga Ende yang masih bertahan di pengungsian. Informasi terkini untuk Anda kita tanyakan langsung pada jurnalis Metro TV, ada Nadia Soraya dari Sika NTT dan Hanif Musyafa dari Maumere NTT. Saya mau ke Nadia terlebih dahulu. Nadia, Anda sekarang ada di mana? Ini lokasi pengungsian di mana? Bagaimana kondisinya? Ya, Valen dan Jason, 5 hari pasca gempa tektonik bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores, hingga saat ini sebanyak 1.203 pengungsi ini masih berada di lapangan Gelora Samador Kabupaten Sika. Dan memang kalau kita melihat seperti inilah kondisinya untuk hingga saat ini kebutuhan masyarakat baik alas tidur ataupun tenda ini seluruhnya sudah tercukupi begitu ya. Bahkan ini sudah datang sejak di hari ketiga pasca gempa bumi terjadi. Namun memang hingga saat ini yang masih menjadi problem ataupun permasalahan utama adalah gempa susulan yang masih terus terjadi. Bahkan pagi hari ini di pukul 6.45 WITA saya pun merasakan begitu ya gempa yang masih terus terjadi, dan semalam juga di pukul sekitar 1 WITA ini masih terjadi gempa susulan. Dan hingga saat ini yang menjadi keluhan masyarakat adalah trauma yang berkepanjangan, terutama bagi anak-anak di sini. Meskipun hingga saat ini dari Polres setempat terus melakukan trauma healing dan juga hiburan kepada anak-anak. Nah, kita akan coba menanyakan kepada warga di sini, begitu sebenarnya apakah benar-benar seluruh kebutuhan sudah terpenuhi, dan juga bagaimana dampak dari trauma healing yang diberikan dari Polres setempat kepada warga sekitar. Halo Ibu, dengan Ibu siapa ini Ibu? Ibu Berta. Ya. Ibu sehat Ibu? Sehat. Sehat. Ibu dari desa mana asalnya? Dari Kota Uneng. Kota Uneng. Ibu Kelurahan Kota Uneng. berada di desa pesisir berarti ya Bu itu? Iya, iya. Oke. Ibu saat ini untuk kebutuhan untuk Ibu dan juga keluarga seperti apa Bu? Kebutuhan kami ya Kebutuhannya seperti apa? Apakah sudah tercukupi? sudah lumayan. Sudah tercukupi. Iya. Oke. Apa saja yang sudah diberikan dari pemerintah kepada Ibu ini? Pengobatan juga sudah, makanan, minuman sudah cukup untuk kami, lumayan. Berarti hingga saat ini Ibu masih mengungsi dari sejak hari keberapa ini Bu? Sehari kedua. Sudah hari kedua. Ini ibu hari pertama memang yang guncang pertama. Iya, sehari kedua yang guncang. Iya. Dari tanggal berapa ya waktu itu? Sama tanggal 16, 17 kan kau tahu. Ibu ini kan dari pihak kepolisian juga terus memberikan hiburan-hiburan kepada anak-anak begitu ya Bu. Gimana Bu dampaknya hingga saat ini kepada anak-anak Ibu sendiri? Ya? Gimana? Iya. Seperti apa Ibu? Ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Anastasia. Bu Anastasia. Seperti apa Ibu trauma healing yang diberikan dari pihak kepolisian? Ya agak lumayan tidak lagi trauma. Iya. Anak-anak sudah mulai tidak ingat lagi yang gempa yang pertama itu. Iya. Ibu, apakah hingga saat ini sudah ada kepastian dari pemerintah berapa lama lagi ini akan mengungsi, ataupun ada sistem nanti perpanjangan begitu ke depannya Bu untuk mengungsi di sini, untuk memberikan status aman begitu ya? Kalau dengarnya sih sampai tanggal 28 saja. Sampai Nanti tanggal 28. Nanti kalau seandainya ini lagi baru perpanjangan lagi. Bu, bisa digambarkan untuk gempa yang terjadi pada pagi hari ini jam 6.45 tadi ada gempa susulan lagi. Apakah terasa juga Bu di sini? Tidak terasa tadi tidak terasa. Pukul 6.45 itu tidak terasa. Tidak terasa. Yang semalam seperti apa Ibu? Yang semalam ada agak guncang sedikit tapi tidak seperti yang 2 hari yang lalu. Tidak terasa, hanya guncang sedikit saja. Berarti hingga saat ini yang ditakutkan oleh masyarakat, takutnya gempa ini kalau kembali ke rumah begitu Bu akan mengguncang dan juga bisa berakibat kepada keluarga begitu ya Bu ya? Iya, karena kami tinggal di rumah susun yang bertingkat. Jadi saya dengan anak 4 orang ini kami ada di lantai 3. Jadi kayak masih sangat trauma sekali. Karena mengalami guncangan yang pertama itu sangat ini sekali. Hanya puji Tuhan karena bangunan kuat, jadi kami semua yang ada di situ terselamat semua.
Nah, hanya bangunan itu hanya retak sedikit dengan plafon yang jatuh sedikit. Tapi Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Itu dia tadi Jason dan juga Valen memang hingga saat ini untuk Terima kasih banyak pada Pak yang sudah urus kami. Terima kasih. Iya Ibu, sehat-sehat Ibu. Ya itu dia tadi Jason dan juga Valen memang hingga saat ini ada lebih dari 1.500 bangunan rusak dan memang untuk warga yang tinggal sini adalah warga desa pesisir di mana untuk dampak rumah rusak untuk desa pesisir ini memang tidak cukup banyak begitu dibandingkan dengan yang berada di daerah-daerah terisolir seperti di Pulau Palue dan juga daerah sekitarnya. Jason dan juga Valen. Baik, terima kasih Nadia Soraya melaporkan dari lokasi tenda pengungsian di Kabupaten Sika. Kita beralih lagi ke Hanif Musyafa. Selamat pagi Hanif, kalau dari pantauan Anda sampai dengan saat ini bagaimana kondisi di sana? Ya baik, selamat pagi Jason dan juga pemirsa. 5 hari pasca kejadian gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, berbagai menteri dari kementerian dan lembaga terkait langsung melakukan persiapan dan juga melakukan pendataan penanganan apa saja yang harus dilakukan di berbagai titik yang terdampak dari gempa bumi. Dimulai pada Minggu pagi 16 Agustus 2026 langsung dilaksanakan rapat koordinasi antara kementerian dan juga lembaga terkait yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga Menteri Koordinator Pembangunan Bidang Kemanusiaan dan juga Kebudayaan Pratikno. Sejak saat itu juga berbagai menteri, kementerian dan lembaga terkait ini langsung meninjau ke berbagai titik dan juga lokasi utama seperti Menteri Dalam Negeri yang meninjau ke Kabupaten Manggarai Timur, Nagekeo dan juga Kabupaten Sika di Maumere. Dari tinjauan di beberapa lokasi pengungsian ada beberapa hal utama yang disampaikan dalam beberapa prioritas utama yang disampaikan dalam penanganan pasca gempa bumi ini. Yang utamanya adalah perbaikan infrastruktur jaringan komunikasi dan juga listrik karena ini dianggap sebagai kunci bagaimana melakukan perbaikan di berbagai posko penanganan dan juga akan melakukan perbaikan di berbagai titik fasilitas umum dan juga fasilitas publik yang saat ini diperlukan untuk membantu penanganan di berbagai titik gempa bumi. Selanjutnya adalah perbaikan fasilitas kesehatan seperti yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang membuka lapangan kesehatan ataupun rumah sakit lapangan di RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai dan juga RSUD Airemo di Kabupaten Nagekeo. Fasilitas publik ataupun fasilitas kesehatan ini dianggap penting karena beberapa fasilitas kesehatan utama di berbagai desa dan juga kota ini memang hancur total seperti yang berada di Manggarai Timur, Nagekeo dan juga Kabupaten Sika, sehingga adanya fasilitas kesehatan darurat seperti RSUD lapangan ini diutamakan dibangun terlebih dahulu. Ada juga TNI AL yang mengerahkan KRI Dr. Suharto 990. Ini adalah rumah sakit kapal rumah sakit yang dilabuhkan di Pelabuhan Reo. Ini menjadi rujukan rumah sakit dari berbagai daerah terdekat seperti Kabupaten Manggarai dan juga Kabupaten Manggarai Timur di Nagekeo. Kembali ke Jason. Baik, Hanif Musyafa, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Sebelumnya ada Nadia Soraya dari Sika, Nusa Tenggara Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.